Teman-teman, perang Uhud itu ternyata pecah ketika usia Rasulullah 54 tahun. Beliau mengenakan 2 lapis baju besi, yang mana kondisi saat itu gigi beliau patah, pelipis beliau berdarah, dan beliau masih sanggup memimpin perang hingga akhir. Bayangkan saja, manusia saat ini berusia 54 tahun memimpin perang, membawa 2 lapis baju besi, dan kondisi seperti itu. Yang mana perang zaman dulu tidak bisa disamakan dengan perang zaman sekarang. Oke, beliau karena Rasulullah, beliau adalah manusia pilihan Allah. Kita turun ke manusia-manusia biasa. Kita lihat Hamzah bin Abdul Muthalib itu berhasil menghabisi 10 orang. Yang mana satu di antaranya itu beliau tebas atau beliau belah dari bahu hingga pusarnya. Usianya juga tidak lagi muda. Mus'ab bin Umair, pemegang panji Islam, itu usianya lebih dari setengah abad, lebih dari 50 tahun pada perang yang sama, perang Uhud. Ketika beliau memegang panji, tangan kanannya putus. Beliau pindahkan panji ke tangan kiri. Tangan kiri beliau putus. Beliau apit panji di leher beliau. Hingga akhirnya beliau syahid. Usianya juga tidak lagi muda, 50 tahun ke atas. Kemudian kita turun ke masa-masa sesudahnya gitu. Pada saat pembebasan Andalusia, itu ada seorang kakek-kakek kalau kita bisa katakan, usia 71 tahun, namanya Musa bin Nusair. Beliau adalah guru Tariq bin Ziyad. Tetap ikut perang, kakek usia 71 tahun. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Rasulullah juga, usia 80 tahun. Bahkan beberapa literatur itu menyebutkan usia beliau 98 tahun. Ikut dalam pembebasan Konstantinopel. Bayangkan saja, usia hampir 1 abad tetap ikut pembebasan Konstantinopel, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, perang zaman dulu tidak sama dengan perang zaman sekarang. Adu pedang, memanah, kontak fisik, bahkan tangan kosong harus siap tersaji di depan mata. Fisik ataupun badan yang biasa-biasa saja itu bukan jadi modal yang baik untuk menang di perang di pembebasan ini gitu. Jadi artinya sedikit malu kita anak-anak muda melihat kisah-kisah heroik si tua-tua renta di atas, manusia-manusia heroik dengan usia yang tidak lagi muda berhasil memenangkan pembebasan yang ada gitu, dengan fisik dan badan yang kuat jadi jaminan mereka. Terus sekarang di bulan Ramadan, jangan jadikan ini juga sebagai alasan untuk bermalas-malasan, momentum untuk tidak berbuat apa-apa. Toh perang pertama umat Islam itu namanya perang Badar, tersaji di bulan Ramadan. Kondisi mereka seluruhnya berpuasa, dan juga perbandingan pasukan itu sangat jauh teman-teman. 313 melawan 1000 orang kaum kafir Quraisy gitu. Dan mereka tetap menang dengan izin Allah tentunya, dan juga ditambah dengan fisik dan badan yang kuat. Sehingga di masa-masa sesudahnya Ahlu Badar itu sangat terkenal, sangat istimewa, karena perang yang mereka hadapi itu sangat susah teman-teman. Menjadi manusia-manusia kuat seperti mereka tadi itu adalah sebuah kemungkinan memang, tapi menjadi muslim yang kuat adalah sebuah kewajiban. Jangan jadikan puasa sebagai alasan.